Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Semanis apakah aku? Ya semanis desain buku tulisnya Mugaru. Sebenarnya untuk siapa sih buku ini? Kok didesain secantik dan semanis ini? Ya untuk Mugaru lover semua lah yang mendaftar dan bertamu ke SMP Muhammadiyah 3 Waru. Buku ini guys, kalau kalian pegang kayak gini ya, tuh, ini tuh udah kerasa kalau buku ini itu premium banget. Terus guys, ini tuh isinya 100 lembar. Tuh, lihat deh ya, setebel ini. Nah, buku ini guys bisa kalian pakai untuk nulis diary kalian, curhatan kalian, habis gitu cita-cita kalian, atau mungkin ya utang-utang kalian tuh bisa ditulis di sini. Dan kalian harus tahu guys, Mugaru kalau bikin sesuatu itu selalu premium. Bukunya premium, video iklannya premium, apalagi bintang iklannya ya kan. Dan lokasi syuting aku saat ini itu premium banget. Bisa kalian lihat kan? Di sana ada kantor Bapak Kepala Sekolah. Habis gitu di depannya ini tuh ada ruangan meeting, ada televisinya guys. Dan yang pasti sofanya ini tuh bener-bener nyaman banget. Dan rasanya nggak lengkap deh guys kalau aku nggak berdiri dan duduk di kursi itu sambil ngelihat kontennya Mugaru yang terbaru. Tuh, lihat deh guys, konten yang di tag tadi pagi sudah tayang di Mugaru TV. Secepat itu kalau ngupload video. Jadi Mugaru itu nggak kayak sekolah lainnya yang upload konten 2 bulan atau 3 bulan sekali. Kenapa ya sekolah lain itu jarang upload video? Ya karena mereka itu kehabisan ide guys, atau kegiatan di sekolahnya itu cuman sedikit banget. Wah, gawat banget guys. Gimana siswanya bisa pintar kalau kegiatan sekolahnya cuma sedikit? Nah, makanya buat kamu ya yang masih kelas 6 atau Mugaru lovers yang punya teman, tetangga, saudara, diajak untuk daftar di Mugaru. Karena sekarang nih ya udah dibuka nih PPDB jalur inden tahun ajaran 2026-2027. Sekolah yang mahal banyak, sekolah yang murah jauh lebih banyak. Tapi ingat, yang terbaik hanya Mugaru. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaru lovers. Jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis dalam acara Ngobras, ngobrol asik. Wow, aku udah lama banget gak ngobras guys. Dan kali ini aku ngobras lagi, tapi bareng seseorang yang bener-bener spesial banget di Mugaru. Dan beliau ini tuh orangnya udah ganteng, berwibawa, baik hati dan tidak sombong pastinya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Agus Widianto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Pak Agus di pagi hari ini? Alhamdulillah ya, luar biasa. Setiap pagi tentu menjadi pengalaman yang baru ya, kita bersyukur sama Allah kita dihidupkan lagi, panjangkan umur kita, semoga manfaat dan semangat. Oke, baik. Ini ngobras pertama Pak Agus atau udah pernah ngobras sebelumnya? Beberapa kali sudah pernah, tapi sudah lama ya, sudah lama kita ada ngobrol bareng dengan anak-anak ya. Kayaknya ini mulai kaku lagi, perlu dibiasakan lagi. Oke, ada rasa deg-degan nggak sih Pak? Alhamdulillah ada. Oh, ya. Alhamdulillah ada. Oke. Yang menunjukkan bahwa momen ini spesial ya, bukan sesuatu yang biasa ya. Kalau ndak ndredeg, ndak grogi itu kan berarti sudah sesuatu yang menjadi kebiasaan. Ya, betul. Kalau sekarang ndredeg itu berarti spesial ya pagi hari ini. Oke, baik. Nah, kabar Pak Agus pagi hari ini kan luar biasa banget nih ya kan. Lalu bagaimana kabar keimanan dan ketakwaannya Pak Agus? Masya Allah, ini dalam sekali ya masalah keimanan dan ketakwaan ya. Jadi masalah keimanan itu kan katanya apa? Ahli ilmu itu yazidu wa yanqus ya. Iman itu ada kalanya naik, ada kalanya turun ya. Tetapi kata itu tidak berhenti di situ. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Jadi keimanan itu bisa terus naik ketika kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan. Tetapi kalau kita sebaliknya, kita enggan, bermalas-malasan ya, maka tentu iman itu akan turun ya. Seperti itu. Baik. Ya insya Allah dengan ikhtiar kebaikan mulai dari pagi tadi kita mengawali sholat subuh ya, mengawali olahraga, karena biasanya saya di waktu subuh meskipun jaraknya agak jauh ya, saya
sempatkan untuk jalan ya, jalan kaki, meskipun jaraknya cukup jauh ya. Tapi itu kesempatan saya untuk berolahraga. Ya. Oh gitu. Jadi olahraganya Pak Agus di pagi hari adalah jalan ya? Jalan ya, ke masjid di waktu subuh. Oke. Nah Pak, saya tuh bener-bener penasaran banget. Hobinya Pak Agus ini apa sih sebenarnya? Hobi saya dulu itu waktu kecil saya suka main bola. Oh main bola. Iya, suka main bola. Ketika main bola bareng dengan teman-teman, sempat dulu ada pertandingan ya antar ini SSB. Karena saya mungkin tidak semahir teman-teman ya. Katanya penonton yang lihat itu, wah Mas ini kurang cocok main bola ya. Akhirnya saya kurangi main bola. Padahal saya senang sekali ya. Kurang cocok gitu. Akhirnya saya bergeser ke masjid ya. Saya belajar adat, saya belajar kultum ya, belajar ngimami dan lain sebagainya. Karena ternyata di lapangan kurang banyak yang menerima. Ya. Oh gitu. Berarti dulu hobinya adalah main bola. Main bola, kemudian renang. Oh renang. Ya, karena saya kecil itu di Banyuwangi, dekat dengan pantai. Ya, kemudian air pada waktu itu juga masih banyak yang bersih, layak untuk dipakai untuk mandi. Jadi ya disitulah saya belajar renang secara alami. Ya, seperti itu. Itu belajar sendiri atau diajari nih Pak? Diajari di awal kakak ya, setelah itu ya bareng dengan teman-teman. Karena umumnya anak-anak kecil pada waktu itu memang berenang itu sesuatu yang harus bisa. Oke, baik. Lalu cita-citanya Pak Agus dulu itu apa sih? Cita-cita dinamis ya. Dinamis itu terus berubah ya, terus berubah. Karena memang cita-cita itu kan sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita baca, dan lingkungan kita. Jadi ketika melihat ada Pak Polisi pakai seragam yang gagah gitu, saya ingin jadi polisi ya. Ketika melihat kemudian ada pemain bola terkenal gitu, saya ingin jadi pemain bola. Ketika melihat guru saya bahasa Inggris yang mahir sekali, Castisus yang ngomong bahasa Inggris, saya ingin menjadi guru bahasa Inggris. Berubah-ubah ya. Sampai kemudian ketika ada teman yang beramai-ramai mendaftar STAN ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada waktu itu, yang mana programnya memang gratis ya. Kemudian ketika lulus sudah ada jaminan kerja, saya juga ngelamar di sana. Tetapi qadarullah kemudian Allah memberikan takdirnya jadi pendidik ya. Jadi guru, khususnya di guru pendidikan agama Islam ya. Oke, guru Al-Islam, PAI berarti. PAI, betul. Berarti dulu Pak Agus waktu masuk Mugaru ini langsung jadi guru agama? Guru agama, betul. Wow. Tahun berapa Pak masuk Mugaru? Tahun 2009. Oh, oke, saya belum lahir ya Pak ya, jadi saya belum. 2009 belum lahir? Belum, saya 2010 Pak. Oh iya. Oke. Berarti ya guys, Pak Agus dari dulu itu udah mempunyai cita-cita atau visi yang kuat ya Pak ya. Dan tidak bukan adalah Mugaru tuh juga punya visi yang kuat guys. Di dalam 7 nilai luhur Mugaru SMP ya Pak. Jadi di dalamnya itu ada visi yang kuat. Nah, sekarang ya aku pengen naik langsung ke Pak Agus. Itu sejarah 7 nilai luhur Mugaru tuh apa sih Pak? Kok bisa langsung ditetapkan 7 nilai luhur gitu? Baik ya. Jadi dasar yang pertama tentu sekolah Mugaru ini kan kepanjangannya SMP Muhammadiyah Tigawaru ya. Muhammadiyah itu merupakan branding sekolah Islam, yang mana Muhammadiyah sendiri adalah sekolah yang ingin mengamalkan, mempraktekkan dari nilai-nilai karakter yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karakter dan sekolah ya berkeyakinan bahwa anak-anak itu semuanya bisa sukses, berhasil, dan menjadi orang-orang yang produktif ketika karakternya baik ya itu. Namun kan yang dipahami oleh kebanyakan orang ya, yang namanya karakter itu kan akhlak ya. Padahal karakter itu ketika kemudian sekolah belajar lebih dalam ya, karakter itu ternyata dimensinya banyak. Termasuk anak-anak yang bersemangat itu bagian dari karakter. Sehingga ketika ada orang dalam tanda kutip ya, ini contoh ya, ke masjidnya semangat, sholatnya tidak pernah putus, tetapi ketika dia bekerja dia malas-malasan ya, maka nilai karakternya belum sempurna. Jadi karakter itu ternyata dimensinya ada visi ya.
Visi itu artinya cita-cita, tujuan ya. Dia nanti pengennya seperti apa. Tentu sebagai seorang muslim, cita-citanya tidak hanya dibatasi ketika dia hidup di dunia ya. Karena kita meyakini hidup ini kan tidak hanya di dunia. Ya, ada betul. kehidupan yang jauh lebih bagus ketika di akhirat ya. Salah satunya apa? Visi pribadi yang jauh ke depan. Begitu. Iya. Berarti dari situlah ditentukan kalau Mugaru tuh mempunyai 7 nilai luhur itu. 7 nilai luhur. Baik. Nah, di 7 nilai luhur Mugaru ini kan yang pertama ada visi yang kuat nih, Pak. Visi pribadi yang kuat. Lalu kenapa kok visi pribadi yang kuat itu diletakkan di nomor 1? Iya. Jadi yang menjadikan seseorang itu bersemangat, yang menjadikan seseorang itu optimis ya, yang menjadikan seseorang itu bisa bangkit ketika jatuh ya. Jadi banyak orang kuat, tetapi tidak banyak orang ketika jatuh kemudian bisa bangkit lagi ya. Maka visi pribadi ini menjadi sumber inspirasi ya, untuk mereka bisa mempraktekkan 6 nilai yang ada di bawahnya. Ya, mulai dari berpikir positif, kemudian kekuatan akhlak, kemudian ada kecerdasan, ketangguhan, berpikir reflektif dan kerjasama. Itu diawali dari visi ya. Apa itu visi ya? Visi itu yang pertama dibangun dengan perasaan bersyukur. Ya, bersyukur. Bersyukur itu apa? Bersyukur itu merasa bahagia. Itu. Kalau kita dengan tubuh yang lengkap, kemudian orang tua kita masih hidup semuanya, kita tidak bersyukur gara-gara mungkin kita berangkat ke sekolah tidak dibelikan sepeda motor. Ya, kita kemudian marah dengan orang tua kita, sedangkan yang lain teman-temannya mungkin semuanya pakai sepeda motor. Dia lupa ya bahwa tubuhnya yang lengkap ini juga nikmat yang luar biasa. Banyak orang-orang yang mungkin punya kaki lengkap tetapi nggak punya tangan, tetapi mereka selalu optimis ya, itu. Makanya yang pertama, visi yang kuat itu dibangun dengan perasaan bersyukur yang mendalam. Ya, Zahira matanya lengkap dan sehat, gitu ya. Nafasnya lancar, itu ya, itu. Bersyukur. Kemudian yang kedua, visi pribadi yang kuat itu diaplikasikan dengan divisualisasikan. Ya, contohnya apa? Contohnya ada orang yang secara ekonomi tidak berkelebihan, tetapi ternyata qadarullah dia bisa berangkat haji. Ya, jadi pedagang asongan, penghasilannya tidak jelas, tidak pasti, tetapi dia bisa berangkat haji. Ternyata apa rahasianya? Rahasianya adalah ketika beliau itu masuk rumah, buka pintu rumahnya, di depan itu sudah terpajang Ka'bah. Ya, jadi ketika melihat Ka'bah, semangat bekerja. Ketika melihat Ka'bah, dia tidak lupa berdoa. Ketika melihat Ka'bah, dia ada rizki yang tersisa dia tabung ya. Maka dengan itu kemudian seakan-akan dia sudah berangkat haji sebelum dia berangkat haji. Kenapa? Karena sudah termindset ya, divisualisasikan. Sehingga ketika mungkin ada anaknya petani ya, tetapi dia bisa menjadi dokter dari perguruan tinggi berkualitas yang ada di Surabaya. Universitas Erlangga. Salah satu sebabnya apa? Dia visualisasikan ya. Mungkin dia punya punya idola dokter terkenal, dia pajang ya. Sehingga ketika melihat itu terus terjaga semangatnya. Berarti termotivasi. Termotivasi. Gitu ya. Jadi pertama tadi apa? Bersyukur. Yang kedua divisualisasikan ya. Jadi digambar, misalkan Zahira cita-citanya pengen jadi apa? Dokter saya, Pak. Dokter anak. Kamu bisa menggambar ya. Dengan gambar versimu tidak apa-apa, yang penting kamu paham. Ketika partner melihat gambar apa tidak jelas, tidak ada masalah. Karena yang punya cita-cita adalah Zahira. Atau kamu print ya dokter idolamu itu, kamu taruh di kamar atau di ruang tamu ya. Yang itu kamu setiap saat bisa melihat. Untuk apa? Menjaga semangat. Berarti kalau misalnya saya ngeprint foto dokter idola saya terus saya taruh di meja belajar, itu kan termotivasi untuk belajar terus ya? Iya, ketika bermalas-malasan, oh iya saya ingin jadi orang itu, seperti orang itu. Jadi pertama tadi bersyukur, yang kedua divisualisasikan, yang ketiga ya simpan di dalam benak. Aku ini dokter.
aku ini dokter. Sehingga mulai dari bagaimana pola makan kita, pola tidur kita, termasuk pola pergaulan, pola buku bacaan yang kita baca, nanti secara perlahan akan mengarah ke cita-cita kita. Kesana, iya. Masya Allah sekali ya Pak, ternyata benar-benar sepanjang itu Vinci visi yang kuat itu ya. Jadi orang yang punya visi yang kuat ya, dia pasti akan selalu optimis. Ya. Berarti selalu berusaha gitu ya Pak ya. Dan yang terpenting ketika dia jatuh, mungkin ketika dia ujian dia mendapatkan nilai yang tidak bagus atau jelek ya, maka visi itu akan membantu dia untuk bangkit kembali. Baik. Lalu yang kedua di 7 nilai luhur Mugaru kan ada berpikir positif. Nah itu gimana Pak? Atau mungkin kita tuh emang harus berpikir positif terus, gak boleh negatif atau gimana? Betul. Jadi kita itu kan tergantung apa yang kita pikirkan. Ya, betul. Ya. Dengan kondisi yang sama, ada orang itu yang mengeluh, ada orang yang biasa-biasa saja, ada orang yang sangat optimis dan bersemangat. Kuncinya di mana? Dari pola pikir. Pola pikir. Ya. Jadi misalkan ada orang merasa sangat istilahnya merasa menjadi orang yang paling sengsara, ya, dengan misalkan dia masih kecil orang tuanya sudah meninggal dunia, gitu ya. Kemudian dia mungkin tidak ditinggali harta warisan ya. Tetapi ada satu orang ya di tempat yang jauh lebih menyengsarakan daripada orang yang pertama, tetapi dia menjadi orang yang bahagia. Contoh apa? Ketika kita melihat ya saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, ya, ayah ibunya sudah meninggal ketika dibom, tapi mereka tetap optimis melanjutkan hidup. Kenapa? Karena dia berpikir positif. Nikmat hidup itu adalah nikmat yang sangat mahal. Iya. Makanya orang hidup saja kita harus berpikir positif. Kenapa? Karena tidak semua orang diberikan nikmat hidup. Dan orang-orang yang mati itu ingin hidup lagi, tapi kan tidak bisa. Makanya kita yang masih hidup harus berpikir positif. Ya. Dengan cara apa? Yang pertama relax. Ya. Tidak gerusa-gerusu. Tidak cepat memutuskan. Itu jadi dia rileks, berpikir dengan kepala dingin. Ketika mungkin ada orang marah-marah, dia tidak responsif, didengarkan dulu kenapa dia marah, gitu kan. Itu jadi orang berpikir positif. Jadi ketika ada orang marah, dia tidak langsung membalas dengan kemarahan ya. Kalau dia balas dengan kemarahan, nanti muncul ringnya ya. Nanti akan terjadi tinju ya. Betul. Itu jadi rileks itu pertama ya. Kemudian yang kedua, selaras antara pikiran, keinginan dengan perasaan ya. Maksudnya apa ya? Selaras antara keinginan, pikiran dan perasaan. Jadi maksudnya itu gini, ketika dia ketika dia ingin menjadi seorang dokter ya, maka antara keinginannya dia ingin jadi dokter, ya. Kemudian pikirannya ya, dia bagaimana kemudian saya berpikir untuk menjadi dokter itu pertama apa ya, skill apa yang perlu saya butuhkan ya, gitu. Oh, saya harus baca tentang artikel-artikel kesehatan. Oh, saya harus baca tentang kampus-kampus yang meluluskan dokter-dokter hebat di mana ya, gitu ya. Kemudian pikirannya jadi ke sana, sehingga ketika mungkin di kelas ada guru yang sakit, jam kosong ya, maka dia tidak kemudian menghabiskan jam itu untuk main-main karena mungkin tidak ada gurunya yang jaga, gitu kan. Oh ya, ini kan waktunya IPA. Saya senang IPA, kenapa? Saya ingin menjadi dokter, dan ilmu dokter itu banyak di IPA. Tak ke perpus lah gitu. Nah, ke sana. Jadi selaras antara keinginan, pikiran dan perasaan. Perasaannya seperti apa? Oh, dokter itu karakternya, orangnya apa? Kamu kalau melihat dokter itu apa yang identik dengan dokter?
Dokter itu kalau menjelaskan itu rinci sampai pasiennya itu paham sakit rinci. apa. Terus dokter itu penyabar. Terus apa ya Pak ya? Mukanya tuh selalu ramah gitu. Mukanya selalu ramah. Terus kayaknya itu deh Pak. Jadi ketika mungkin kamu di rumah, kamu habis latihan pensi sampai sore, pulang di rumah ibu marah-marah, Zai, kami ini kok jam sekarang baru pulang, itu halaman kotor, piring belum dicuci, kan marah-marah. Maka karena kamu selaras antara keinginan, pikiran dan perasaan, oh iya saya kan dokter, oh iya maaf gitu. Jadi seakan-akan kamu itu sudah menjadi dokter sebelum kamu jadi dokter yang sesungguhnya. Sehingga nilai-nilai kebaikan ya dari dokter itu sudah masuk ya di dalam diri kamu, suka menolong ya itu. Maka pentingnya pikiran positif di situ. Jadi seakan-akan kamu masih SMP, sekarang kelas 9 ya kan, untuk kuliah itu kan masih 3 tahun lagi SMA gitu kan. Tetapi seakan-akan nilai kebaikan dari dokter itu ramah, kalau menjelaskan detail, suka menolong, wajahnya riang, ya itu sudah ada. Caranya gimana tadi? Menjaga pikiran kita positif. Berarti pikirannya harus positif terus positif, gitu ya Pak. Jadi tadi positif, rileks ya, selaras keinginan, pikiran dan perasaan, dan yang terpenting ini pikiran positif itu yakin sepenuh hati. Berarti harus yakin gitu ya Pak? Iya, karena apa? Yang paling berkepentingan dengan cita-cita itu, cita-cita kita bukan orang tua kita, bukan guru kita, bukan teman-teman kita, tetapi yang paling berkepentingan itu adalah kita sendiri. Gitu. Ya. Berarti yang pertama tadi apa tuh? Kan berpikir positif. Kita harus apa ya Pak tadi Pak? Relax. Habis gitu pikiran, perasaan, selaras, pikiran, keinginan dan perasaan. Terus tadi yang terakhir kita harus yakin sepenuh hati sama diri kita sendiri berarti. Betul. Lalu yang ketiga ini kan kekuatan akhlak. Betul. Kekuatan akhlak tuh gimana sih Pak maksudnya? Kekuatan akhlak artinya ini sebagai seorang muslim ya, akhlak kita itu harus artinya harus menjadi teladan. Karena Rasul sendiri menyampaikan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak ya. Rasul kita menyampaikan, aku ini katanya Rasul diutus di muka bumi itu untuk menyempurnakan akhlak ya, sehingga kita sebagai generasi Muhammadiyah ya, orang-orang yang menjadi pengikutnya Rasulullah, akhlaknya harus kuat. Cirinya apa? Cirinya akhlak yang kuat itu dia ada 3. Pertama tertib, yang kedua peduli, yang ketiga santun ya. Jadi orang yang berakhlak baik itu pertama tertib. Jadi akhlak yang baik itu tidak hanya ngomongnya halus, lemah lembut, tetapi dia ketika diberikan pekerjaan selalu terlambat, sholat selalu lewat. Berarti dia secara kekuatan akhlak belum sempurna. Karena apa? Sempurnanya akhlak itu pertama dia tertib. Apapun ya, tertib dalam apapun ya, dengan tugas yang melekat kepada dirinya. Yang kedua dia punya peduli, ya kan? Dokter tadi kan pasti punya kekuatan akhlak ya. Tapi kalau dokter, wah ini pasien saya ini kayaknya tidak punya uang ya. Kemudian kamu menyembunyikan ilmumu ya, sudah parah gitu, dok saya ini kok sakit selama 1 minggu tidak bisa tidur gitu, karena kamu lihat, wah saya kasih resep nanti tidak bisa bayar. Oh tidak apa-apa Pak, itu penyakit biasa, nanti tidak perlu obat, pulang saja minum air yang banyak, nanti bapak sembuh gitu ya. Padahal sakitnya mungkin sakit yang sudah stadium tinggi. Ya, itu berarti secara kepedulian kita belum ya. Jadi peduli, kekuatan akhlak ya. Yang ketiga santun. Ya, tadi sopan, dia bermuka ceria tanpa ada tendensi atau kepentingan apa-apa. Kalau ada kepentingan itu kan misalkan ketemu Pak Nur ya, karena kamu mau ujian bahasa Jawa ya, kemudian kamu sopan sekali ya,
bukunya Pak Nur di meja kamu bawakan, tetapi ada kepentingan biar kamu dikasih nilai bagus. Nah, itu berarti bukan kepedulian, tetapi apa? Karena ada kepentingan. Oke, berarti 3, tertib, peduli, santun. Oke, berarti siswa-siswi Mugaru tuh menurut Pak Agus sendiri udah menerapkan 3 hal ini belum? Yang namanya karakter itu harus dibangun sepanjang hayat, sepanjang hidup. Iya. Jadi kita baru bisa melihat, oh orang ini baik karakternya ketika dia sudah meninggal dunia. Sehingga ketika orang belum meninggal dunia, potensi untuk karakternya beralih kepada hal-hal yang buruk itu masih ada ya. Sehingga ya kita setiap saat selama kita masih hidup harus terus menjaga ini. Nah, saya melihat anak-anak kita ya, teman-temanmu itu dari kekuatan akhlak mulai terbangun bagus ya. Ketika bertemu menunjukkan wajah yang ceria, menyapa, kemudian salim ya. Itu saya selalu tekankan ke anak-anak, perbanyak untuk salim ke gurumu sampai gurumu bosen. Ya, sampai gurumu bosen. Kenapa? Kalau sudah pada level bosen, artinya kamu sudah sangat sering. Ketika kamu sudah sangat sering dikenal oleh gurumu, maka peluang kamu didoakan kebaikan oleh gurumu itu besar ya. Karena apa? Dikenal itu. Sehingga memang di dalam agama kita ini keberkahan kepada guru itu sangat ditekankan. Betul. Jadi yang menjadikan kita berhasil itu bukan semata-mata karena kita pekerja keras, bukan karena kita orang yang ulet di dalam belajar, tetapi sangat mungkin karena keberkahan. Kenapa? Karena ketika keberkahan itu turun, maka Allah akan mudahkan jalan-jalan dia untuk mencapai cita-citanya tadi. Baik. Berarti alhamdulillahnya siswa-siswi Mugaru tuh sudah mulai terbangun ya, Pak. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah. Kalau menurut Bapak saya gimana? Sudah mulai terbangun atau belum nih? Zahira itu sudah mulai terbangun ya. Percaya dirinya ya. Kemudian pikiran positifnya ya. Kekuatan akhlaknya, tetapi tetap ini harus selalu dijaga. Terutama tadi yang menjadikan obor atau kita selalu bersemangat di dalam hidup itu selalu tancap kuat-kuat cita-cita atau visi pribadimu tadi ya, ke sana. Baik. Alhamdulillah ya. Ternyata Zaira ini kekuatan akhlaknya sudah mulai terbangun gitu. Lalu selanjutnya ada kecerdasan kan, Pak? Untuk kecerdasan ini maksudnya gimana nih, Pak? Apakah semua murid di Mugaru tuh harus cerdas atau gimana? Iya, jadi cerdas itu harus ya, karena Nabi kita Rasul Muhammad SAW itu kan orang yang sangat cerdas. Dalam bahasa Arabnya apa cerdas itu? Fatonah. Ya, fatonah, cerdas ya. Tentu yang dimaksud cerdas ini orang yang peka terhadap lingkungan. Untuk peka itu maka dia harus banyak ilmu yang dia pelajari, sehingga mata pelajaran yang ada di kelas ya itu sebisa mungkin dinikmati, sehingga ilmu itu tidak sekedar digunakan untuk menjawab soal, tetapi ilmu itu digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Iya, jadi peduli terhadap lingkungan bersih, tidak hanya menjawab soal-soal itu, tapi bagaimana kemudian ketika ada sampah dia bisa membuang sampah pada tempatnya. Ya, cerdas itu dibangun pertama, anak Mugaru itu harus suka bertanya. Suka bertanya? Iya, suka bertanya. Karena apa? Kalau suka bertanya, dia akan banyak hal baru yang dia dapatkan. Suka bertanya. Yang kedua, suka melakukan penelitian. Iya. Jadi penelitian apapun yang dia senangi, ya dari penelitian itu dia akan menemukan ilmu-ilmu yang baru lagi. Nah, ke sana. Berarti cerdas itu ada 2 yang siswa Mugaru harus lakukan ya. Berarti harus suka bertanya. Kayak saya sekarang kan saya suka bertanya banget kan sama Pak Agus. Terus yang kedua suka meneliti. Menurut Pak Agus saya sudah suka meneliti atau belum? Wah, itu saya perlu cek ini ya, karena belum ada penelitian ya, yang sampai ke meja saya. Pak. Selanjutnya ini ada ketangguhan. Itu berarti siswa-siswi Mugaru itu harus tangguh. Tangguh dalam hal apa nih, Pak? Tangguh dalam hal tahan banting. Tahan banting. Iya, karena orang yang hebat itu bukan orang yang tidak pernah jatuh. Iya. Jadi
keadaan ini boleh jadi akan menjatuhkan kita. Tetapi orang yang hebat itu adalah orang yang ketika jatuh kemudian dia bisa bangkit ya dari jatuhnya, tidak kemudian tambah terpuruk ya. Rasul itu kan ujiannya luar biasa ya ketika berdakwah ya. Betul. Bahkan yang sangat berat sampai kemudian ada tahun yang dikenal dengan namanya Amul Husni ya, tahun kesedihan. Karena dalam waktu yang berdekatan Rasulullah itu kan ditinggal orang yang sangat kuat posisinya di dalam dakwah beliau. Yang pertama pamannya Rasulullah. Betul. Siapa namanya? Pamannya Rasulullah? Abdullah. Abu Thalib. Abu Thalib. Ya, itu yang menjaga dakwah beliau sehingga beliau tidak diganggu oleh orang-orang kafir. Yeah. Yang kedua, istri beliau yang dengan hartanya diberikan semuanya untuk dakwah. Siapa itu? Bunda siapa? Bunda istrinya kan, istri beliau. Istrinya Aisyah. Itu anaknya ya? Aisyah itu istrinya beliau. Istrinya Aisyah. Tapi yang pertama Aisyah. Bunda siapa? Depannya K. Khadijah. Ya, itu istri beliau meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan sampai Rasulullah sangat bersedih karena partner dakwah beliau itu meninggal ya. Maka kemudian dihibur oleh Allah lewat peristiwa Isra Mi'raj sehingga Rasul bangkit lagi untuk berdakwah lagi sampai kemudian dakwah beliau menang dengan penaklukan kota Mekah. Sehingga tangguh itu perlu dibangun oleh anak-anak kita, apalagi sekarang itu kan generasi Z ya. Generasi Z itu dikenal dengan generasi strawberry. Gitu. Ya, strawberry itu identik dengan buah strawberry itu kan dilihat kan menarik ya, warnanya cerah. Tapi strawberry itu buah yang gampang busuk, gampang rusak gitu. Maka generasi strawberry itu generasi yang secara penampilan itu glowing ya. Zahira ini kan generasi strawberry ya, kan kelihatan glowing kan beda dengan saya. Saya ini generasi milenial ya. Iya. Jadi anak-anak generasi strawberry itu secara tampilan luar itu menakjubkan, tampilannya bersih, tinggi, besar, wajahnya glowing ya. Tapi tadi seperti strawberry, mudah gondoan, ya, mudah putus asa. Kira-kira Zahira masuk yang gondoan enggak? Ya kadang sih, terkadang ya Pak, pasti kayak agak ada gondok-gondoknya sedikit. Iya, kan memang generasinya itu ya, mudah istilahnya putus asa. Sehingga nilai yang namanya ketangguhan ini penting agar anak-anak kita, generasi-generasi ini menghadapi masa depan yang nanti itu tentu tantangannya semakin berat ya, lebih berat dari sekarang. Apalagi sekarang kita itu berjuang dengan kemajuan teknologi. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang dulu dikelola oleh manusia sekarang sudah berpindah dikelola oleh mesin ya. Sehingga perlu generasi yang kuat, tangguh untuk apa? Mungkin untuk menciptakan kesempatan-kesempatan pekerjaan yang baru. Dia tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi dia bisa menciptakan pekerjaan baru. Maka tangguh ini harus dibangun dengan dua hal. Apa itu? Ya, dua hal itu. Yang pertama fokus. Ya, fokus. Ya, kalau tidak fokus dia tidak akan bisa bangkit lagi. Ketika dia jatuh, dia kembali fokus kepada cita-citanya. Oh iya, saya ini kan dokter, masa gini aja saya menyerah, saya harus bangkit. Fokus dengan cita-cita. Yang kedua, pantang menyerah. Ya, pantang menyerah ya. Sehingga ujian di dalam hidup kita itu perlu untuk melatih apa? Melatih kita biar menjadi orang yang pantang menyerah. Berarti ketangguhan tadi ada dua. Ada fokus dengan cita-cita kita. Terus yang kedua pantang menyerah. Dicatat ya Mugaro Lovers. Selanjutnya ini ada berpikir reflektif. Berpikir reflektif ini gimana sih Pak? Jujur saya tuh kadang tuh masih bingung dengan berpikir reflektif gitu. Iya, berpikir reflektif itu kalau bahasa agama kita itu muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri. Ya, yang baik introspeksi diri itu ketika kita mau tidur. Ya, orang mau tidur di waktu malam itu kan orang yang akan menyudahi hari-harinya di hari itu, ditutup dengan tidur ya. Dan orang ketika tidur ya harusnya
dia itu ada perasaan takut. Kenapa? Karena ketika dia tidur posisinya dia itu seperti orang mati sebenarnya itu. Maka ketika dia tidur ada kekhawatiran, ya Allah besok saya kira-kira bangun lagi apa enggak ya. Kemudian kita minta sama Allah, ya Allah semoga saya besok masih hidup ya. Dengan hidup itu saya akan melakukan pekerjaan saya yang hari ini dengan yang lebih baik. Kemudian kita introspeksi, oh iya ternyata main saya hari ini kok panjang sekali ya. Main game mulai subuh sampai duhur nanti makan, sholat, habis main game lagi. Atau pekerjaan apa ya yang hari ini harusnya bisa saya lakukan lebih baik, tapi karena saya kecantol teman saya main, mungkin karena saya kok males-malesan tak rebahan ya seharian, itu kita muhasabah. Iya ya, padahal orang-orang di negara maju itu waktu begitu dimanfaatkan. Ternyata hari ini saya kok banyak buang-buang waktu ya gitu. Bismillah saya besok harus lebih baik. Itu muhasabah. Berpikir reflektif itu ke sana ya. Sehingga berpikir reflektif itu yang pertama adalah kita harus punya target. Ada ya, targetnya. Target ya. Zahira selama sekolah 3 tahun di Mugaru sudah punya target belum? Sudah sih Pak, sebenarnya ditargetkannya dari hafalan. Ditulis enggak targetnya itu? Iya ditulis di rumah. Jadi saya tuh waktu masuk Mugaru waktu kelas 7 itu udah Bunda tuh udah bilang, kamu harus punya target ya Kak waktu SMP ini biar nanti targetmu tuh bisa tercapai. Terus jangan lupa ditulis. Terus saya nulis kan Pak, saya tuh pengen pokoknya SMP ini saya itu minim banget juz 29 itu udah harus hafal semua. Gitu. Sekarang sudah sampai surat apa? Surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij. Mulai dari Al-Mulk apa Al-Ma'arij dulu? Al-Mulk. Berarti sudah mau selesai? Iya, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij. Oh, Al-Ma'arij ya, siap. Itu. Jadi jangan takut menulis target. Iya. Ustadz itu dulu waktu kuliah, itu saya ada buku, sampai sekarang masih ada bukunya. Saya tulis 100 keinginan saya selama hidup ya. Saya tulis semua. Mulai dari karir saya, mulai dari cita-cita saya tentang orang tua, cita-cita saya nanti menikah tahun berapa, pekerjaan apa-apa saya tulis 100 yang paling saya inginkan itu. Maka itu setelah kamu tulis ya, itu kamu letakkan di tempat yang mudah kamu akses. Kemudian setelah 1 tahun mana yang sudah berjalan centang itu ke sana, tentukan target. Kenapa? Karena kita hidup ini terbatas ya. Ya usia kita kan tidak panjang ya, rata-rata kan 60 ya 70 gitu. Itu kalau tidak kita target iman ya itu. Sedangkan target itu kan tidak ada tarifnya. Iya. Ya toh? Gratis lah. Gratis. Ditulis saja. Kalaupun tidak terrealisasi kira-kira ada denda enggak? Tidak ada. Tulis saja. Harus berani. Jadi orang tangguh itu salah satunya tadi fokus pantang menyerah ya. Pantang menyerah kan artinya berani ngambil resiko. Iya. Tulis saja itu. Jadi tentukan target. Setelah target ditentukan evaluasi. Evaluasi harian tadi mau tidur, mana yang beleset, mana yang dikerjakan, beleset ya dilaksanakan, kira-kira kendalanya apa itu. Gitu. Ke sana. Jadi target evaluasi. Berarti itu untuk berpikir reflektif. Ada 2, menentukan target sama evaluasi. Kalau dari Pak Agus sendiri, kalau misalkan mau tidur, itu pernah nggak sih Pak kayak evaluasi gitu? Hari ini ngapain aja? Harus kita biasakan meskipun ada kalanya kita terlewat. Misal ketika sangat capek, payah gitu ya, kita hanya bisa baca doa mau tidur sama 3 surat itu. Nah itu. Jadi evaluasi harus kita biasakan, meskipun kita bolong-bolong tapi harus terus ya. Untuk apa? Untuk evaluasi yang sudah kita kerjakan, siapa tahu besok umur kita masih dipanjangkan dan bisa memperbaiki itu. Baik. Selanjutnya ini kan ada kerjasama yang terakhir. Berarti ini maksudnya adalah siswa-siswi Mugaru tuh harus saling bekerja sama untuk membangun sebuah kebaikan gitu. Iya, jadi kerjasama itu maknanya kita menyadari bahwa kita ini makhluk sosial. Oh iya, betul. Iya, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti butuh bantuan orang. Sekuat dan sehebat apapun kita butuh bantuan orang. Orang yang kaya raya sekalipun untuk makan dia butuh orang lain ya.
kita meninggal itu juga butuh orang lain itu. Jadi maksudnya kerjasama di sini adalah kita harus membiasakan diri kita untuk empati, peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Itu sehingga kehadiran kita itu memberikan manfaat kepada orang lain, tidak justru kita hadir malah lingkungan kita takut. Lingkungan kita was-was ya. Lingkungan kita merasa dibebani dengan kita ya. Sehingga kerjasama itu dibangun yang pertama kerja mandiri. Maksudnya apa kerja mandiri? Kerja mandiri itu artinya kita harus tuntas dengan tugas-tugas mandiri kita. Contoh di masyarakat ya, kerjasama itu contohnya kita punya rumah, lingkungan rumah ya. Jangan sampai keadaan rumah kita ini itu mengganggu lingkungan sekitar. Contoh kita ada sampah bakar-bakar seenaknya, akhirnya kemudian asapnya mengganggu. Nah, itu. Jadi kerja mandiri itu kita pastikan tugas-tugas pribadi kita itu terselesaikan sehingga tidak mengganggu orang lain. Ya, tidur tidak boleh sembarang tempat karena boleh jadi itu mengganggu orang lain. Ya, kerja mandiri kemudian kerja kelompok. Ada kalanya kita baik di sekolah maupun di masyarakat kita kan ada kerja bareng, kerja bakti apa itu kan. Kemudian yang terakhir, yang paling penting di dalam kerjasama ini mendengar aktif. Mendengar aktif. Jadi mendengar aktif itu artinya kita tidak hanya protes, kita tidak hanya memberi masukan, kita tidak hanya ingin didengarkan usulan kita, tetapi kita juga harus pandai mendengar apa keinginan orang-orang di sekitar kita. Itu ya, seperti itu. Nah karena tadi kan kita sudah membahas rincian 7 nilai luhur Mugaru nih, Pak. Kan Bapak sudah menjelaskan sangat amat rinci sekali dan membuat saya tuh lebih paham tentang 7 nilai luhur Mugaru. Nah sekarang saya tuh mau nanya, pesan-pesan Bapak untuk siswa-siswi Mugaru itu apa sih, Pak? Iya. Jadi Mugaru ini kan rumah besar ya buat kita semuanya. Betul. Artinya kita keluarga dengan ikatan sekolah yang namanya SMP Muhammadiyah Tiga Waru. Tentu saya berharap kepada anak-anak semuanya selaras dengan visi sekolah. Apa itu? Menjadi anak-anak yang bertakwa, berkarya, berprestasi dengan warna-warna yang mereka miliki. Karena setiap anak itu kan punya warna yang berbeda-beda. Termasuk bertakwa, berkarya, berprestasi itu juga nanti diterjemahkan dengan warna yang berbeda. Mungkin ada yang bertakwa, mereka mendalami ilmu tentang keteladanan sholat. Mungkin bertakwa diterjemahkan dengan dia menjadi istilahnya hafid ya, banyak hafalannya yang kemudian menginspirasi. Bertakwa mungkin bisa diterjemahkan dengan hal yang lain ya. Jadi saya berharap ya seluruh siswa SMP Muhammadiyah Tiga Waru, baik yang sekarang aktif maupun para alumni, jadilah kalian dimanapun kalian berada menjadi individu-individu yang bertakwa, berkarya dan berprestasi. Tentu bertakwa, berkarya, berprestasi itu nanti diterjemahkan dengan aktivitas yang tercakup di dalam 7 nilai luhur SMP Muhammadiyah Tiga Waru. Jadi anak-anak Mugaru itu anak harus visioner, punya cita-cita, harus berpikir positif, dia kekuatan akhlaknya bagus, cerdas, tangguh, dia suka bermuhasabah atau berpikir reflektif, dan yang terakhir dia senang untuk hidup berkelompok, bekerja sama dengan yang lain. Senang bersosialisasi. Betul. Itu kan pesan untuk siswa-siswi Mugaru. Nah, kalau untuk masyarakat itu apa, Pak? Untuk masyarakat tentu kami berharap ya seluruh sivitas akademika SMP Muhammadiyah Tiga Waru, baik guru-gurunya, karyawannya, siswanya ya, tentu kami ucapkan terima kasih ya kepada lingkungan karena sudah menerima kehadiran SMP Muhammadiyah Tiga Waru ini di tengah-tengah lingkungan, khususnya desa Goreksari. Tentu mohon doanya semoga sekolah maupun seluruh komponen yang ada di dalamnya bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, baik di lingkungan pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan yang lebih luas bangsa dan negara. Seperti itu. Oke, karena tadi Pak Agus sudah memberikan pesan untuk siswa-siswi Mugaru, terus masyarakat, ada nggak
pesan khusus untuk saya, Pak? Ya, untuk Zahira ya. Untuk Zahira pesan saya, jadilah orang hebat versi Zahira. Oke, ya. siap. Entah kamu jadi dokter, jadi pilot, jadi apapun, jadilah versi terbaik dirimu. Iya. Oh, itu maknanya dalam sekali gitu ya. Iya. Oke, terima kasih ya Pak Sama-sama. untuk waktu ngobrasnya, sudah Ya, dijelaskan sama-sama. tentang 7 nilai luhur Mugaru yang sangat rinci tadi. Saya juga sudah paham. Terima kasih banyak ya Pak. Sehat selalu ya Pak Agus. Semangat selalu. Terima kasih ya Pak Agus. Sama-sama. Oke teman-teman, segitu dulu ngobras tentang 7 nilai luhur Mugaru bersama Pak Agus Widianto hari ini. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.